Oke, kita hari ini membahas terkait analisa isu menggunakan analisa APKL dan USG untuk menapis isu. Misalnya dalam sebuah latsar atau pelatihan apapun itu ada bab satunya, di mana bab satu ini terdiri dari latar belakang, analisu, dan sekian-sekian seperti yang ada di dalam layar ya. Sekarang kita bahas terkait latar belakang dulu. Kalau dalam latar belakang itu satu berisi tentang penjelasan tentang apa itu ASN dan apa pentingnya pelayanan masyarakat ya dan lain-lain. Kemudian juga menjelaskan deskripsi dari satuan kerja di mana peserta tersebut bekerja dan pada akhirnya kondisi ideal apa yang diharapkan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan latar belakang itu dia karena nyontek laporan orang akhirnya formatnya berbeda dengan format yang ditentukan. Terkadang beberapa pelatihan memang punya format yang berbeda-beda ya. Kemudian terkadang latar belakang itu kepanjangan nih ngebahas kantornya atau ngebahas tentang latsarnya, ngebahas core value-nya gitu. Kemudian tidak ada informasi tentang satker tersebut. Kalau yang tadi kesannya terlalu panjang, ini ada yang nggak ada ngebahas sama sekali. Masuk ke analisa isu setelah latar belakang, environmental scanning, terkadang kita itu suka susah nyari isu. Kenapa susah? Tipsnya adalah kita harus peka dan peduli terhadap masalah yang terjadi. Ini calon PNS atau peserta ya, karena konteksnya dua pelatihan kan. Dengan pemikiran ada sebab, ada akibat. Adanya sebuah kekurangan, adanya sebuah kendala, pasti ada penyebabnya kenapa. Itu maksud dari kalimat ada sebab, ada akibat, dan kebalikannya ada akibat, ada sebab. Ini putar balik doang sebenarnya. Nah, tapi kita juga harus perhatikan menentukan sebuah isu penyebabnya apa. Misalnya begini, kalau nasi terlalu lembek, penyebabnya adalah karena kebanyakan air, maka kalau nasi terlalu lembek, maka penyebabnya bukan karena kebanyakan air waktu masaknya, tapi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang masak dalam masak nasi. Contoh lain adalah jika nasi tidak matang karena lupa mencet tombol, maka kesalahan bukan pada alat, tapi karena pada usernya yang kurang terampil dalam menggunakan peralatan masak. Jadi ya agak-agak agak sedikit tricky ya, gitu. Kesalahan yang sering dilakukan bagi peserta latsar itu memberikan isu tanpa data dukung. Hanya bilang A, kurangnya sarana prasarana, B, kurang optimalnya sarana pengaduan, tapi tidak melampirkan data dukung terhadap isu yang dia lempar. Misalnya foto, tabel, grafik, peta geografis, layout, dan lain-lain. Misalnya dia tentang kurangnya sarana prasarana, kurang optimalnya sarana prasarana kendaraan dinas. Baiknya dia melampirkan tabel jumlah kendaraan dinas beserta kondisi dan juga melampirkan foto dan mungkin dengan perbandingan melampirkan tusi yang harus dikerjakan dan jarak yang harus ditempuh sehari-hari. Jadi ketahuan timpangnya itu di mana dengan kurangnya alat, beban kerja yang banyak, jarak yang harus ditempuh jauh, gitu kan kira-kira. Seperti ini misalnya, kurang optimalnya pemanfaatan mobil dalam pemindahan buah apel ke gudang seperti dari kendaraan dinas. Maka data dukungnya mungkin jumlah apel yang dipindahkan, tahun kemarin berapa berhasil diangkut, lalu tabel mobil, kondisi jumlah, foto kondisinya, lalu peta atau jarak yang menunjukkan jarak tempuh yang harus diambil oleh kendaraan dinas tersebut, kendaraan apel tersebut. Ya, ini kesalahan yang sering terjadi, diminta 5 isu hanya dilampirkan 3 atau 4. Kadang lupa, kadang memang nggak ngeh nih pesertanya. Kemudian isunya jiplak dari kantor lain. Padahal kan isu setiap kantor itu belum tentu sama. Kantor A dan kantor B isunya bisa aja berbeda. Sehingga ketika dia diminta data dukung, dia nggak bisa nampilin nih karena dia isunya jiplak gitu ya. Dan isunya hayal. Jadi sama seperti tadi, karena isunya nggak ada, akhirnya minta di data dukung, akhirnya dia ada-adain. Ada beberapa isu yang disarankan tidak digunakan itu karena terlalu luas dan terlalu umum, seperti kurang efektifnya layanan Mega Makmur. Ini kurang efektifnya apanya ini? Layanan yang mana? Layanan pendaftaran, layanan pembuatan, atau layanan apa gitu ya? Sama seperti kurangnya SDM di Mega Makmur. Ini terlalu sangat-sangat general dan luas sekali konteksnya gitu. Oke, anggap saja kita sudah dapat 5 isu ya. 5-nya sudah dapat nih dari kantor tersebut. Kita coba rekayasa kasus. Kantornya ibaratnya Mega Makmur, di mana dia layanannya adalah Biro Jodoh dalam dan luar negeri. Harus diingat nih, Biro Jodoh dalam dan luar negeri. Berikut isu-isunya yang
didapat oleh peserta, kira-kira seperti itu, membuat ada 5 isu. Dari 5 isu ini kita menggunakan tapisan isu yang pertama APKL. APKL ini akan kita gunakan untuk menapis, menyaring dari 5 menjadi 3. Ini penjelasannya, aktual, problematik, halayak, dan kelayakan. Untuk penjelasan lebih rinci bisa dicari di modul. Aktual, sejauh mana topik tersebut relevan dan penting untuk dibahas saat ini. Problematik, seberapa banyak masalah yang muncul karena isu tersebut. Kemudian khalayak, seberapa besar yang menyangkut hidup hajat banyak orang banyak. Dan kelayakan, seberapa masuk akal dan realistis isu tersebut untuk dicarikan solusinya. Kayak misalnya kalau kita sebagai peserta latsar, isunya adalah belum adanya gedung apel. Nah itu kan agak nggak realistis ya, agak nggak layak untuk dibahas dalam isu peserta latsar gitu. Maksud dari kata-kata layak gitu. Ini nilainya 5, 4, 3, 2, 1 pasti sudah paham. Yang paling tinggi itu paling berpengaruh 5, yang paling rendah adalah 1. Nah dari penilaian ini kita hitung dari APKL. Masing-masing kita hitung. Kita anggap sekarang A dulu, aktual. Nah, setelah kita cek dari 5 isu ini, mana yang paling aktual, yang paling relevan, yang paling penting untuk dibahas, peserta menentukan yang ini, nomor 5 itu paling tinggi. Kemudian nomor 3 menjadi posisi kedua. Begini, kenapa yang nomor 5 tinggi? Karena kurangnya peminat layanan dari luar negeri. Karena dia dibutuhkan. Karena biro jodoh ini dia layanannya dalam dan luar negeri, jadi sangat butuh dan sangat relevan. Kenapa kurangnya kompetensi pegawai dalam bahasa Inggris itu termasuk yang nomor 2 paling besar? Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris berpengaruh pada layanan luar negerinya gitu. Dan demikian seterus isinya. Kenapa optimal Mega Makmur nomor 3 yang bencana alam? Karena lokasinya dekat dengan gunung aktif dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi lumayan relevan dan lumayan aktual. Kemudian yang berikutnya 2 isu yang menjadi peringkat terbawah. Kita anggap kita sudah hitung tadi kan A, sekarang kita P yang sudah kita hitung, K-nya sudah hitung, L. Berikut hasil perhitungan kita yang kita hitung dengan benar, bukan dengan asal-asalan. Dengan tidak memihak pada salah satu isu tertentu supaya isu tersebut besar dan terpilih ya, menjadi catatan. Ketika kita total, maka paling tinggi adalah soal gunung berapi, soal kompetensi bahasa Inggris, dan soal kurangnya peminat layanan luar negeri yang paling tinggi. Dapatlah 3 kan? Kembali saya ingatkan kalau ngitung ini tadi jangan asal-asalan karena kita harus benar-benar menghitung supaya tahu yang mana paling penting isunya. Nah setelah 3 isu kita dapat, kita gunakanlah tapisan isu USG. Di mana dari 3 akan kita tapis menjadi 1 menggunakan analisis USG. Urgency, seriousness, growth. Urgency itu seberapa penting masalah tersebut, jadi dia sama seperti aktual tadi sebenarnya. Seriousness, seberapa besar dampaknya dari isu tersebut, dan growth, seberapa perkembangan dia besar atau enggak nih isu tersebut. Sama penilaiannya 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita hitung tadi USG ya, urgency, seriousness, and growth. Kita coba contohnya urgency aja, urgency. Setelah kita hitung, paling urgent itu adalah kurangnya peminat layanan luar negeri karena kita memang mau mengekspand layanan luar negeri karena kita biro jodoh luar negeri. Terbesar kedua adalah soal gunung berapi aktif karena sewaktu-waktu bisa meledak, meletus, dan bahaya. Dan ketiga barusan kurangnya kompetensi pegawai dalam berbahasa Inggris. Ini semua penilaian harus bisa kita jelaskan kepada penguji. Jadi kalau kita ngisinya asal-asalan kita nggak bisa jelasin nanti. Sama ini tadi menghitung asal-asalan. Nah sudah misalnya S-nya sudah kita hitung, G-nya sudah bisa kita hitung, 12, 10, dan 14. Mana yang paling tinggi untuk kita pilih? Ya benar yang 14. Inilah isu utama yang terpilih dari analisis USG dan APKL. Kesimpulannya adalah maka kurangnya isu utamanya adalah kurangnya peminat layanan dari luar negeri untuk layanan jasa Mega Makmur. Sekarang kita tanya penyebabnya apa? Ya kan, kalau tadi nasi lembek penyebabnya karena lupa pencet alat atau dan lain-lain. Penyebabnya kita harus cari tahu dari menggunakan mind mapping atau fishbone atau SWOT dengan analisa isu tersebut yang akan kita bahas di lain kesempatan. Demikian pembahasan analisa isu, tapis isu APKL dan tapis isu USG. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan terkait mencari isu utama menggunakan metode ini. Next time kita akan membahas tentang analisa isu fishbone dan SWOT serta mind mapping. Ciao.